Kita tuh hidup di era yang aneh. Informasi tuh ada di mana-mana. Dalam satu hari, kita bisa belajar tentang bisnis, kesehatan, productivity, public speaking, bahkan cara bangun pagi tanpa menekan tombol snooze. Semua itu tersedia gratis. Menurut rangkuman dari data Reportal 2024, rata-rata orang tuh menghabiskan lebih dari 6 jam per hari di internet. Sebagian besar waktu itu tuh dikonsumsi untuk konten, termasuk konten edukasi ataupun self-improvement. Artinya kita tuh nggak kekurangan akses, kita kelebihan akses. Tapi pertanyaannya adalah, kalau informasi udah sebanyak ini, kenapa hidup kita tuh nggak berubah? Kenapa kita masih nunda? Kenapa kita masih ngerasa stuck? Kenapa target yang sama terus kita tuh setiap tahunnya? Banyak dari kita tuh berpikir masalahnya adalah kurang tahu, kurang informasi, kurang insight, kurang strategi. Jadi tuh kita mencari lagi dan lagi, nonton lagi, nyimpan lagi, nyatet lagi, seolah-olah satu tips tambahan yang akan menjadi kunci yang akan akhirnya membuka semua pintunya. Padahal seperti yang dikatakan oleh Derek Sivers, if more information was the answer, we all be billionaire with perfect apps. Kalau informasi adalah jawabannya, kita semua tuh udah kaya raya dan bertumbuh yang ideal banget. Dan tanpa sadar kita tuh masuk ke lingkaran yang sama setiap harinya. Bangun pagi, buka sosmed, lihat konten motivasi, siang hari dengar podcast, malam hari nonton video tentang cara meningkatkan hidup. Ya gitu-gitu kan. Padahal kenyataannya, kita tuh cuma sibuk mengkonsumsi, belajar terus. Masalah utamanya kan bukan kurang informasi, masalah utamanya adalah kita kecanduan informasi tanpa eksekusi. Psikolog menyebut fenomena ini dengan action bias gap, jarak antara mengetahui dan melakukan. Otak kita mendapat dopamin hanya dari memahami sesuatu yang baru, seolah-olah kita sudah membuat progres, padahal belum ada tindakan yang nyata. Belajar itu nyaman banget, serius. Belajar itu tuh nggak membuat kita kelihatan bodoh, belajar tuh nggak beresiko, belajar memberi rasa progres, padahal belum ada perubahan yang nyata. Kita jadi ngerasa bergerak, padahal sebenarnya kita tuh diem. Dan semakin lama kita berada di fase persiapan, semakin sulit kita benar-benar untuk memulai. Nih, kita tuh sebenarnya tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus mau apa itu tahu. Kita tahu harus mulai olahraga, kita tahu harus mengurangi distraksi, kita tahu harus menabung, kita tahu harus konsisten, kita tahu semuanya. Tapi tahu itu tuh bukan berarti kita melakukan. James Clear dalam Atomic Habits mengatakan bahwa you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Kita tuh nggak naik level ke tujuan kita turun ke level sistem dan tindakan kita. Perbedaan antara orang yang berubah dan enggak seringkali bukan pada jumlah tips yang mereka konsumsi, yang mereka miliki, tapi pada keberanian mereka untuk mengeksekusi meskipun belum siap. Nggak perfeksionis orangnya kayak gitu kan. Kenapa kita terus mencari tips yang baru? Karena tips memberi kita harapan tanpa resiko. Selama kita masih belajar, kita tuh masih belum bisa gagal. Selama kita masih riset, kita belum bisa dinilai. Eksekusi itu beda banget. Eksekusi itu membuka kemungkinan buat gagal kita. Eksekusi membuka kemungkinan dikritik untuk kita. Eksekusi membuka kemungkinan hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita. Dan otak kita tuh nggak suka dengan hal tersebut. Penelitian tentang loss aversion dalam behavioral economics menunjukkan bahwa manusia itu lebih takut kehilangan atau gagal daripada senang mendapatkan keuntungan yang setara. Jadi kita tuh cenderung menghindari tindakan yang beresiko, bahkan jika berpotensi hasilnya tuh besar. Akhirnya kita tuh memilih jalan aman, nonton satu video lagi, cari satu tips lagi. Padahal terlalu banyak itu justru membuat pilihan kita tuh lumpuh. Psikolog Barry Schwartz menyebutnya the paradox of choice. Semakin banyak opsi, maka semakin sulit kita mengambil keputusan. Terlalu banyak metode membuat kita tuh overthinking. Terlalu banyak strategi membuat kita tuh ragu. Padahal perubahan tuh nggak butuh sistem terbaik. Perubahan tuh butuh tindakan pertama, eksekusi, langsung take action. Motivasi pun sering disalahpahami. Banyak orang menunggu motivasi dulu baru bertindak, baru gerak. Padahal penelitian tentang behavioral activation menunjukkan bahwa seringkali mendahului motivasi, bukan sebaliknya. Kita merasa termotivasi itu karena kita mulai, bukan kita mulai karena kita termotivasi, enggak. Begitu juga dengan percaya diri. PD itu bukan prasyarat untuk mulai,
Percaya diri adalah hasil dari kita memulai. Kita seringkali tuh ngomong, aku belum siap. Tapi siap bukan sesuatu yang kita tunggu. Siap adalah sesuatu yang kita bangun melalui tindakan kita. Kita tuh nggak butuh lebih banyak tips. Dunia tuh udah penuh dengan saran, podcast baru tiap hari, buku baru setiap minggu. Yang kurang tuh bukan informasi, tapi keberanian kita untuk take action. Keberanian untuk mulai sebelum pede, keberanian kita untuk terlihat belum jago, keberanian untuk gagal dan tetap lanjut, keberanian untuk berhenti mengumpulkan dan mulai melakukan. Belajar itu penting, tapi selama belajar tanpa aksi, tanpa action, itu cuma membuat kita ngerasa berkembang tanpa benar-benar bertumbuh. Stuck kita jadinya, nggak ada pergerakan sama sekali. Ya, sekian konten ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.